Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 5, still in theme 7 and emitting 4, yaitu tentang sutradara cerita, the storyteller, and focus on cerita a clever woman. Cerita seorang wanita yang pandai. Let's go. Oke, sebelum Mister mulai, pertanyaannya hanya satu. Nanti silahkan dijawab, kirim ke Mister. Bahasa Indonesia is okay, English is okay. Ya, rekaman suara saja. Kok bisa ya? The question is, kok bisa ya? Oke, pendapatmu apa tentang cerita ini? Let's go. Halamannya 89 kalau mau membaca. Boleh baca semua Inggrisnya dulu di paket, kemudian bisa menyimak video biar lebih lengkap cara membacanya dan juga tahu artinya. Oke, let's go. A clever woman. Seorang perempuan yang pandai. Ceritanya adalah sebagai berikut. Marlowe was a richest man in the village. Marlowe adalah orang yang paling kaya di desanya. One evening, di suatu sore, three men knocked at his door. Tiga laki-laki mengetuk pintunya. Ya, pintunya. They were tired. Mereka lelah. And wanted a bed. Dan ingin menginap. Maksudnya ingin kasur itu ingin menginap for the night. Untuk semalam saja. Kemudian, you can sleep in the stable. Kamu dapat tidur di stable. Stable adalah kandang kuda. Said Marlowe. Berkata Marlowe. Marlowe yang punya rumah ya. And my servant will bring you some soup. Dan my servant, pelayanku, pembantuku, akan membawakan kamu beberapa sup. Hidangan. Jadi Marlowe baik ini orangnya. The stranger, orang yang asing tadi, orang yang asing itu stranger, belum kenal, said, berkata, thank you, terima kasih, and went to the stable, dan pergi ke kandang kuda. In the middle of the night, di tengah malam, one of the men, salah satu dari tiga tadi, tidak disebutkan namanya ya, got up quietly, bangun dengan diam-diam. He took a rope, dia mengambil tali, and tied it around a cow's neck, dan mengikatnya melingkar di lehernya sapi. He led the cow into the forest, dia menggiring sapi ke dalam hutan. And tied it to a tree, dan mengikatnya dengan tali tadi di pohon. Kemudian I'll get the cow in the morning. I'll dari kata I will, mengambil sapi di pagi hari, maksudnya besok. And sell her in the market, dan menjualnya, ini sapi, di pasar. He thought, dia berpikir seperti itu. Kemudian dia kembali ke rumah Marlowe untuk tidur lagi. Selanjutnya, next morning, pagi harinya, the servant went to milk the cows. Pembantunya Marlowe, pelayannya Marlowe pergi ke kandang sapi untuk memberi minum, ya, atau mengambil susunya. Yang jelas pergi ke kandang. When he saw that the cow was missing, ketika pelayan tadi dia melihat bahwa satu sapi hilang, he went to tell Marlowe. Dia pergi menceritakan kepada Marlowe. Marlowe went to the stable, dan Marlowe juga pergi ke kandang kuda tadi. Kandang sapi atau kandang kuda ya, stable. Did you steal one of my cows? Apakah kamu mencuri salah satu dari sapiku? He asked. Jadi yang menginap tadi salah satu menjawab, of course not.
tentu tidak. Of course artinya tidak. Of course not, tentu tidak. The three men answered. Tiga laki-laki itu menjawab, we were asleep all night. Kita semua itu tidur sepanjang malam. All, semua malam. Maksudnya sepanjang malam. Kemudian Marlowe told his wife about the cow. Kemudian Marlowe bercerita kepada istrinya tentang sapi yang hilang tadi. I'm sure. Aku yakin. That bahwa one of the three men stole the cow. Satu dari tiga orang laki-laki tadi mencuri sapi. She said. Istrinya menjawab. Istrinya berkata, I have a plan. Aku punya sebuah plan, rencana. What the plan? Apa rencananya? They went to the stable and she said. Jadi mereka, Marlowe dan istrinya pergi ke kandang. And she said, dia berkata kepada yang tiga tadi. Kan yang punya rencana kan istrinya. We have a very clever dog called Barney. Kita punya anjing yang sangat pintar. Very adalah sangat pintar. Called namanya Barney. Ada di buku Mr. Dog. In your book adalah cat. Ya, it's okay, no problem. Karena buku Mr. dicetak lebih lama, jadi dog. Kemudian he will show us. Dia akan menunjukkan kepada kita who, siapa, atau yang stole the cow, yang mencuri sapi. Go into the room where Barney is. Pergilah, masuklah ke dalam ruangan di mana Barney itu ada di dalamnya, yang bertiga tadi. Kemudian yang istri dan Marlowe tunggu di luar pintu atau di dekatnya, yang jelas tidak ikut masuk. And stroke him, dan pukullah dia atau goyang-goyangkanlah dia, tepuklah dia. Anjingnya suruh nepuk. When the thief strokes Barney's fur, jika nanti pencuri itu memukul bulunya Barney, the dog will bark. Anjingnya akan menggonggong. Jadi kuncinya siapa yang mencuri? Kalau memukul bulunya Barney, nanti akan dia menggonggong. Kalau tidak mencuri, maka ia tidak menggonggong. Seperti itu. Oke, akhirnya the first man. Karena ada tiga tadi. Ini yang first. Laki-laki yang pertama went into the room. Masuk ke ruangan. Yang di dalamnya ada Barney. This is Barney. Umpamanya, ya kan? The dog didn't make a sound. Anjingnya tidak membuat suara. The second, orang yang kedua, went in, masuk dalam. The dog didn't make a sound. Tidak membuat suara lagi. Berarti apa? Orang pertama, orang kedua, anjingnya diam. Finally, akhirnya, the third man went in. Orang yang ketiga juga masuk ke dalam ruangan. The dog still didn't make a sound. Anjingnya masih tidak membuat suara. Kemudian istrinya bertanya, did you all stroke the dog's fur? Apakah kamu semuanya sudah memukul, menepuk bulunya anjing? Asked the woman. Tanyalah istrinya. Kemudian, yes, they said. Mereka berkata. Jadi mereka bilang iya semua. Then, kemudian, Marlowe's wife asked to smell the hand that each man used to stroke the dog. Jadi istrinya Marlowe tadi minta izin to smell, untuk mencium. Bukan dicium kita salim ya, bukan. Tapi dicium, diendus. Di bau, dicium biar bau enggak gitu. Bukan disalim ya. The hand, tangan dari setiap laki-laki yang tadi sudah memukul anjing tadi. Kemudian she smelled them in turn. Dia menciumnya itu gantian. Them mereka ya. Gantian. When she got to the third man, ketika istrinya sampai di orang yang ketiga,
She said, istrinya berkata, dia berkata, you are the thief. Kamu adalah pencurinya. Alasannya apa? Istrinya bilang, our dog Barney, anjing kita Barney itu, is very smelly. Yaitu bulunya sangat bau. Kita ya, nggak enak lah pokoknya. Your friend's hand smell of Barney. Tangannya semua temanmu itu baunya Barney. Kenapa? Mukul sungguhan gitu. Your hand doesn't. Tetapi tanganmu itu tidak berbau. Berarti kamu kan nggak mukul gitu. You didn't stroke Barney's fur. Kamu tidak mukul bulunya Barney. Kenapa kau tidak mukul? Because you were afraid that Barney would bark. Kamu takut bahwa Barney akan menggonggong. Now tell us where the cow is. Sekarang beritahu kami di mana sapinya berada. Seperti itu. Jadi yang orang pertama memukul sungguhan, yang kedua ya juga memukul sungguhan, lah yang ketiga itu juga masuk ke ruangan tapi tidak mukul. Kenapa kok tidak ada yang tahu? Karena istri dan Marlo ada di luar. Seperti itu ceritanya. Clever bukan? Jadi pertanyaannya, kok bisa ya? Coba kirimkan komentarnya. Oke, Mister tunggu ya. Okay, students, that's all. Thank you. Semoga bermanfaat. Goodbye.